Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Perjanjian Lama itu ada sebuah pelajaran yang pakai Perjanjian Baru mengatakan untuk kita belajar dari apa yang pernah dialami di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam bangsa Israel, supaya kita bisa mempelajari bagaimana orang-orang Israel pada waktu dahulu, sikap, sifat, dan bagaimana. Dan ini sebetulnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang Kristen. Apa yang Israel pernah lakukan, itulah yang kita sering lakukan. Gini, coba buka dulu dah. Mazmur 78 ayat 41. Mazmur 78 ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. New King James. Yes, again and again. Lagi dan lagi they tempted God. Mereka mencobai Allah and limited the Holy One of Israel. Dan membatasi Allah Israel. Kalau di Indonesia menyakiti hati Allah, kalau di ininya limited. Membatasi hati Allah. Jadi ketika orang Israel ini berkali-kali mencobai Allah, itu sebetulnya mereka sedang membatasi Tuhan. Tuhan itu dibatasi. Namanya membatasi berarti ada sebuah batasan yang orang Israel ciptakan, yang buat. Ini batasnya Allah. Nih, jadi ada suatu buah lingkup di mana ini batasannya Allah. Jadi mereka membatasi Allah seperti ini. Jadi Allah tuh bukan unlimited gitu loh, tapi limited gitu loh. Nah, ini maksudnya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelumnya ya, ketika masih di Mesir itu kan Tuhan melakukan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ya, ada katak lah, kodok gitu ya, begitu banyak. Terus air jadi darah, kemudian ada belalang, nyamuk, ya kan. Sampai ada 10 yang terakhir, Tuhan lakukan namanya membunuh anak sulung, anak paling gede daripada bangsa Mesir. Tetapi tidak satu pun di bangsa Israel itu yang kena. Nah, seharusnya mereka bisa melihat bahwa ini kuasa Tuhan gitu loh. Ini Tuhan begitu besar sampai pembunuhan itu, bahkan pernah namanya hujan es batu, ya, penyakit sampar itu tidak mengena sama bangsa Israel gitu loh. Jadi ini bangsa Mesir, ini bangsa Israel. Nah, yang kena ini bangsa Mesir semua, bangsa Israel sama sekali nggak ada gitu loh. Jadi ada sesuatu yang seharusnya bangsa Israel tuh, wow, gila, Tuhan itu melakukan luar biasa, di kita aman, tapi di sono parah gitu loh. Nah, mereka tidak melihat itu dan kemudian mereka keluar. Nah, ketika keluar tuh Tuhan membelah Laut Teberau sehingga mereka bisa ngeliat, gila, itu air bisa jadi ke tembok. Coba ngetes air, memang air beneran. Gila, ini gimana caranya ya? Terus mereka sampai ke tepi Laut Teberau, sebelumnya si Raja Firaun ngejar, ya kan? Dan mereka melihat lagi dikejar. Tapi Tuhan membuat sebuah batasan antara tentara Mesir sama Israel, sehingga orang Mesir tuh nggak bisa kejar bangsa Israelnya gitu ya. Nah, akhirnya setelah bangsa Israel sampai ke tepi Laut Teberau itu, blus, mati semua. Mereka melihat. Nah, akhirnya mereka tuh Musa dan lain-lain menyanyikan pujian. Tapi baru berapa hari mereka pergi, nggak ada air. Di Mira dapat air, kemudian tapi pahit, ngeluh, ngomel sama Tuhan. Akhirnya si Musa lemparin kayu, jadi manis, jadi baik, mereka minum. Terus jalan 3 hari, nggak ada air, ngeluh lagi. Nih gimana
gimana? Kita bisa mati di kelaparan gitu loh. Jadi berulang-ulang kali mereka itu ngeluh sama Tuhan, mencobai Tuhan. Sampai finalnya begini. Coba Mazmur 78 ayat 22. Ayat 78, 17 sampai 22. Mazmur 78, 17 sampai 22. Tetapi mereka berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti atau menyediakan daging bagi umatnya? Jadi orang Israel ini, walaupun mereka melihat gunung batu itu bisa keluar air, tetapi mereka bertanya, ini Tuhan bisa gak nih? Tuhan sanggup gak nih? Apakah Tuhan mampu nih? Kasih roti juga sama daging. Gimana caranya? Gimana caranya di di padang gurun ini bisa ada roti, bisa ada daging. Kumaha gimana? Kalau batu, yalah gue percaya lah. Yang ini, bisa gak ya? Jadi bangsa Israel itu ngebatasin Tuhan. Ada sebuah batasan yang dibikin oleh Israel bahwa unlimited God ini bisa limit karena kurang, kemampuannya kurang lah. Akibat ketidakpercayaan ini dan tidak mau mengingat kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, ini Tuhan lakukan. Mazmur 78 ayat 32 sampai 33. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab itu, Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apa yang saya ingin bahas hari ini? Seringkali kita itu sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sudah pernah lihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, melakukan mukjizat dalam hidup kita. Tetapi kita masih mempertanyakan, apakah masalah ini Tuhan mau ya? Apakah masalah ini terlalu pelik, gua gak punya uang, masalah ini susah, ini apakah bisa ditembus, apakah ini bisa diselesaikan. Ini aduh Tuhan, ini susah. Oke lah Tuhan dulu tolong saya. Tahun 2010. Itu masalahnya masih kecil, masih bisa. Tapi 2023 ini terlalu susah. Susah. Apakah Tuhan mau nolong saya? Apakah Tuhan bisa lakukan sesuatu yang membuat saya keluar nih dari stres gitu. Karena masalah ini terlalu pelik. Sebetulnya kebanyakan atau kita orang Kristen sama persis seperti orang Israel. Persis.
Nggak ada ucapan syukur. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu berterima kasih sama Tuhan. Dengan apa yang ada, nggak tahu terima kasih. Dan tidak melihat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Kita mempertanyakan dengan, buktinya apa? Kita tertekan. Kita stres, kita khawatir, kita bingung. Itu faktanya bahwa kita ini mempertanyakan Tuhan. Tuhan, ini saya mesti nanti suatu hari mesti ada. Ini gimana? Kita jadi mempertanyakan apakah Tuhan mau? Apakah ini bisa selesai? Jadi kita sering kali itu membatasi Tuhan karena kita tidak melihat, mempelajari, mengingat kembali akan apa yang Tuhan pernah tolong kita. Kita hanya melihat yang namanya kesulitan di depan kita, masalah kita yang sangat pelik, yang sangat susah, yang nggak tahu caranya gitu loh. Sehingga kita menjadi tertekan, stres, dan jadi mempertanyakan, apakah ini bisa selesai? Apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan bersedia? Bla bla segala macam. Kalau dulu oke lah, masalah ini masih bisa, masih kecil. Kalau ini udah terlalu besar, gue udah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sangat luar biasa besarnya, fatal, dan udah terlalu keluar. Uang misalnya, tenaga, atau apalah yang membuat saya jadi seperti ini. It is possible nggak untuk beres? Betul atau betul? Pernah ngalamin? Wih, nggak pernah. Itu masalahnya. Kita jarang, bahkan tidak mengingat apa yang pernah Tuhan tolong dalam hidup kita. Untuk membuat kita to keep our faith. Untuk menjaga iman kita. Tetap mempunyai kepercayaan sama Tuhan. Yang seharusnya ketika kita punya masalah, kita kilas balik apa yang pernah Allah lakukan. Bagaimana pertolongannya dulu, sekarang pun Allah bisa lakukan. Bukan kita melimited God, tapi kita mesti mengunlimited. Karena Allah kita ada unlimited. Karena dia tidak bisa dibatasin apapun juga. Gak bisa dibatasin apapun juga. Otak kita kecil. Ya. Kalau kalian pernah baca Yesaya atau Yeremia, bagaimana Allah membentuk alam semesta ini. Kalau dalam hitungan manusia itu triliunan, itu habis triliunan apalah namanya gitu ya. Yang sangat-sangat terlalu besar. Di mata Tuhan, itu cuma sejengkal tangannya gitu loh. Setelapak tangannya. Nah kita ini setitik kayu itu nggak kelihatan. Pakai mikroskop apa gitu? Mikroskop yang nggak mungkin manusia bisa temuin. Sangat luar biasa kecilnya. Tuhan itu ciptain manusia yang seperti itu. Apalagi masalah kita gitu. Allah mampu bisa lakukan. Cuman problemnya kita menglimited God-nya. Kita membatasi Allah. Dan masalahnya orang yang membatasi Allah, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Tahun mereka dalam kekejutan. Nah, finalnya Allah begitu marah sama bangsa Israel. Itu yang waktu Yeriko.
ketika ya 12 pengintai itu, dan mereka berbalik ke kasih laporan, mereka semua ngomongin ngaco kecuali si Kaleb dan Joshua. Di situ Allah marah, sehingga semua orang yang di atas 20 tahun mati di padang gurun. Inilah maksudnya, karena mereka tidak percaya perbuatan-perbuatan yang ajaib, membatasi Tuhan. Akhirnya mengakhiri mereka, hidup mereka di padang gurun. Artinya tidak sampai ke tanah Kanaan. Makanya orang-orang yang bisa berhasil dalam 5 aspek kehidupan itu sangat sedikit. Secara finansial, secara fisik, maupun secara jiwa. Semuanya nggak bisa mencapai dalam satu level yang sama. Lahir miskin, mati miskin. Orang Israel keluar sebagai budak. Dan ketika mereka di padang gurun, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka mati sebagai budak. Tetapi yang sebagai pemenang yaitu Joshua dan Kaleb, yang keluar sebagai pemenang dari di padang gurun. Jadi ketika kita membatasi Tuhan, kita tidak akan mencapai apa yang maksimalnya Tuhan ingin kita capai. Problemnya untuk mencapai itu susah. Jadi saya diingetin gini loh. Yang saya selalu ngomong, yang namanya kita ini sedang membangun sebuah dasar yang ada 5 aspek hidup ini. Setelah tercipta bangunan dasar untuk bangunan kita, dasar kita adalah Kristus, dasar kita adalah firman Tuhan. Nah, kita dibangun di atas dasar Kristus. Kita bangun tembok. Nah, untuk bangun tembok ini problemnya ini nggak gampang. Kalau kita lagi ngebangun rumah, contoh lagi sekarang nih, setengah mati panasnya, panas banget. Bayangin kalau kita jadi tukang. Mereka dengan panas-panas itu mesti semen lah, mesti nyangkul lah, mesti ngebangun. Itu waduh panasnya setengah mati. Saya yang dalam rumah aja itu panas gitu loh. Kemarin saya lagi beres-beres segala macam itu keringetan banget. Apalagi di luar. Yang namanya ngebangun itu prosesnya itu memang gak enak dan panas, membuat kita ini seolah-olah apa ya? Gak enak gitu loh. Jadi membangun diri kita untuk bisa mempunyai kepercayaan 100%, membangun rumah keuangan, rumah pekerjaan, rumah tangga kita, rumah kesehatan kita, rumah jiwa kita, itu semua mesti dibangun. Nah, waktu pembangunan itu problemnya nggak seperti cerita Rojonglang gitu ya, yang satu malam berapa? 1000 candi ya. Nggak kayak gitu loh. Itu kan cuma cerita bohong gitu loh. Yang nggak akan terjadi gitu loh. Dalam waktu 1 malam kita langsung bisa membangun sebuah rumah keuangan kita dalam 1 malam. Nggak bakal bisa. Nah, kalau kita nggak sadarin begini, pada waktu kita membangun rumah misalnya pekerjaan kita, itu butuh dasar firman Tuhan. Nah, ketika butuh dasar firman Tuhan, kita lagi ngebangun. Nah, waktu ngebangun, ada panas, ya kan? Ada hujan, ada angin, apa lagi? Semuanya enak gak? Ini di Jepang lagi anginnya gede katanya. Si Mafia udah dingin, udah 2 derajat ya.
6 derajat. Terus anginnya kenceng. Coba bisa bayangin kalau lagi kerja. Ini kalau kita di dalam negara yang seperti itu. Lagi kerja dengan dingin-dinginnya mereka harus tetap nyangkul. Ya kan, dengan posisi dingin. Kalau kita lagi panas. Sono dingin. Kemudian lagi angin begitu dingin. Setengah mati enggak? Susahnya. Nah, kalau kita bertanggung jawab. Dan kita pengen bangun ini rumah. Kalau saya kan misalnya gaji tukang. Ya tukang harus kerja. Selesain, lu mau panas kek, ya kan, lu mau hujan, lu mau kedinginan kek, mau apa, gue bayar lu tetap mesti kerja. Demikian kalau kita fokus dalam pekerjaan kita, membangun tembok kita, itu prosesnya lama, prosesnya itu nggak enak. Tetapi kalau kita bertahan tetap ngebangun, ketika itu rumah udah jadi, lu mau hujan kek, lu mau ngegeledek kek, lu mau banjir kek di depan, lu mau hujan segede apapun juga, mau panas segede apapun juga, mau 40-50 derajat, gue gak pikirin. Gue dalam rumah aman. Problemnya untuk mencapai seperti itu, ngebangunnya tuh susah. Prosesnya tuh nggak enak. Nah, problemnya bangsa Israel, ketika mereka pada waktu di padang gurun itu seharusnya mereka belajar yang namanya membangun kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah itu mampu, Allah itu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka seperti Kaleb dan Yosua, ketika mereka, jangan takut kepada mereka. Mereka tidak punya Allah, kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup menolong kita, menghancurkan musuh-musuh kita. Gak usah takut. Jadi si Kaleb dan Yosua ini melihat perbuatan Allah yang dulu. Orang Israel ngeliat masalah. Kalau hidup kita sekarang ngelihat masalah, gak akan pernah kita melihat kemuliaan Tuhan dan masuk ke tanah Kanaan. Contoh si Petrus. Ketika Tuhan ini yang berjalan di atas air. Petrus ngomong gini, Tuhan kan ngomong, kalau memang engkau, Petrus ngomong gini, kalau engkau Tuhan suruh aku ke sana, panggil aku. Terus Tuhan katakan, datang. Firman ngomong, datang. Pertanyaan saya, pada waktu dia dalam keadaan takut gak? Si Petrus dalam keadaan takut gak? Semuanya takut kan? 11 takut, 12 takut semua kan? Tetapi cuma dia yang keluar dari ketakutan. Kenapa dia bisa melangkah? Karena matanya, otaknya ke Tuhan. Nah, dia jalanlah. Karena walaupun dia di dalam ada ketakutan, tetapi otak matanya tuh ke Tuhan, fokusnya ke Tuhan, maka dia bisa jalan. Tapi ketika otaknya, matanya, panca inderanya ngelihat, ketika dirasanya tiupan angin, ketika firman kata dirasanya, itu artinya apa? Perasaan kita ngelihat masalah dan ngelihat begitu besarnya angin, gelombangnya, fokusnya teralihkan. Akhir dia mulai tenggelam. Firman katakan immediately, segera Tuhan angkat. Artinya apa? Apakah Tuhan masih jauh? Yang namanya Tuhan mengulurkan tangan, berarti dia tepat di depannya. Kurang lebih cuma segini doang. Petrus tidak 100% mengalami mukjizat Tuhan. Padahal ketika dia nyampe ke Tuhan Yesus dan ada di sampingnya, Tuhan akan bawa dia masuk ke perahu. Tapi problemnya dia tidak fokus kepada Tuhan, tenggelam. Itu yang kemarin saya katakan. Kalau kita nggak jaga sampai finish iman kita, kepercayaan kita, tenggelam. Kita manusia yang namanya ada perasaan ketakutan, segala sesuatu itu kita manusiawi.
Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, iman itulah yang mengalahkan ketakutan. Jadi ketika kita dalam keadaan takut, tapi gue percaya sama Tuhan, kita akan coba tetap melangkah. Masalah masih besar, pokoknya gue ngelangkah, gue percaya sama Tuhan, pokoknya bisa. Walaupun belum kelihatan, yang kemarin saya katakan, gue gak pikirin gue masih begini, pokoknya firman tetap firman. Gimana cara gue gak ngerti. Jadi kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Nah ini bukan hal yang mudah. Karena otak kita, mata kita ngelihat, kita ngerasain. Nah bangsa Israel tuh merasakan semua ketika mereka haus, mereka teriak sama Tuhan. Ketika mereka lapar, mereka berkata, apakah Tuhan bisa? Oke, air dia bisa. Ini roti, daging dari mana keluarnya? Maksudnya gini, kalau batu, ya kan air kan dari mana? Bawah kan? Ya ketok lah gitu ya. Ya kan dari bawah ada air, ya kan? Lah, yang namanya roti mesti macam-macam. Apa sih, ragi lah atau apa namanya? Tepung. Lah itu yang ada yang keluar bangsa Israel itu berapa banyak? Gede. Plus yang namanya daging, berapa? Saya lupa berapa juta gitu ya orang Israel yang keluar. Gimana caranya? Kalau Tuhan kasih roti, kalau air ya akan ada di bawah. Ini roti gimana caranya? Kalau daging gimana caranya? Jadi kalau kita mencoba menganalisa dan kita membatasi Tuhan, kalau dulu emangnya perkaranya kecil, apakah ya itu bisa lah, gue bisa atasin. Tapi yang ini terlalu besar. Apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan mau? Apakah gue mampu? Apakah gue bisa? Apakah ini bisa gitu loh. Jadi kita mempertanyakan. Nah ini sebetulnya kita melimited God, membatasi kemampuan Allah di segini doang. Nah untuk kita bisa keluar dari masalah ini dan kita mengalami mukjizat. Jadi gini, ketika kita udah melangkah keluar dari zona aman kita aja, itu udah mukjizat. Tapi problemnya untuk benar-benar 100% mukjizat itu terjadi, itu butuh namanya proses kita membangun tembok. Kemudian prosesnya itu membuat kita keep berjalan. Nah waktu kita berjalan ini yang membuat kita harus menjaga diri kita tetap bertahan. Seperti tukang lagi ngebangun, panas terik segala macam, dia mesti kuat, dia harus menjaga badan dia, menjaga dirinya, tetap dia bikin semen untuk ngebangun, bikin tembok segala macam. Sampai ini jadi. Dan ketika udah jadi, atap tertutup, tinggal di bawah, udah enak. Nggak ngalamin panas, nggak ngalamin hujan, nggak ngalamin angin. Kayak kemarin misalnya gini, udah panas kan keringetan, ya kan? Terus kan lepek basah gitu ya. Kemudian ada angin, anginnya kenceng, masuk angin nggak? Bisa masuk angin gitu loh. Akhirnya dikerikin. Nah proses itu yang nggak mudah. Makanya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Otak kita tuh harus memfokuskan kepada firman, kepada Tuhan. Nah ini yang saya katakan, ini yang susah. Karena kita tuh punya perasaan, kita punya mata, kita ngeliat kebutuhan. Itu yang susah. Kalau kita menganggap ini susah. Tetapi kalau kita berusaha untuk merenungkan ketika ada masalah, pokoknya gue percaya. Oh berarti gue masih salah, ya udah gue mesti belajar. Belajar. Pokoknya gue bisa. Gue akan tetap melangkah. Kalau orang lain bisa, kenapa gue gak bisa? Pokoknya gue bisa. Oke, gue kalah sekali, gue malah rumah. Oke, gue malah gini. Pokoknya gue gak pikirin. Pokoknya gue tahu gue masih bisa. Jadi otak kita tetap mengatakan bisa.
kita mencoba merenungkan apa yang pernah Tuhan tolong. Siapa sini yang pernah ditolong sama Tuhan? Yang sangat-sangat luar biasa, dalam arti boleh dikatakan tidak mungkin. Susah, tapi kita ngalamin. Yang menurut kita susah tapi bisa. Yang pernah angkat tangan. Ingat itu. Gini. Selama bangunan itu belum selesai. Ya. Selama bangunan itu belum selesai. Serangan setan itu selalu ada. Fokus ngebangun kepercayaan kita. Tapi kalau kita sudah selesai ngebangunnya, apapun yang setan mencoba nggak bisa. Mau panas, terik, segala macam, hujan, angin, badai nggak akan sampai. Kita nggak akan kena. Jadi ketika setan ngelemparin kekhawatiran, ngelemparin ketakutan, nggak bakal kena lagi. Sudah percaya 100%. Sudah punya keyakinan 100%. Confidence-nya begitu besar. Tidak ada satu setan pun yang bisa menjamah gua. Contohnya. Tidak satu pun setan yang bisa mengalahkan gua. Tidak akan pernah. Ketika kita mempunyai confidence-nya 100%. Bangunan itu selesai. Terbangun. Walaupun tetap kita harus jaga. Kalau ada kebocoran kita harus tetap lambat. Tetapi ketika ini sudah terjadi, amanlah kita. Kita punya pondasi yang kuat akan firman Tuhan. Sehingga setan mencoba masuk pikiran kita tidak akan membuat kita takut, khawatir, bingung, bla bla segala macam. Enggak akan. Tidak akan. Nah, problemnya itu ngebangun rumah itu susah. Prosesnya lama. Butuh waktu. Kalau kita pengen mau bangun. Punya gak keinginan punya rumah? Ada orang, cukuplah kontrak. Cukuplah gue tinggal sama mertua. Cukuplah tinggal sama orang tua. Cukup. Cukuplah gue nebeng. Cukup. Tetapi ketika kita punya keinginan, gue mesti punya rumah. Dan gue tahu rumah ini gue butuhin. Gue harus bisa ngebangunnya sampai selesai. Kepercayaan itu harus dibangun. Makanya firman katakan perisai iman. Untuk kau bisa mengalahkan yang namanya panah setan. Nggak ada perisai, ya, nggak ada tameng, nggak ada penjaga, nggak ada tembok. Itu serangan mati. Tapi kalau ada perisai, mau diapain juga ketangkis semua, ketangkis dengan mudah. Nah, orang Israel, mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Yang membuat kita bisa melewati padang gurun. Kalau kita selalu ngingetin diri kita akan kebaikan Tuhan. Bukan sesekali kita ingat kemudian besokannya khawatir lagi, stres lagi, bingung lagi.
Harus itu dilakukan setiap hari. Maka ini gak mudah. Tapi akan mudah kalau orang itu punya niat yang kuat. Fighter, pejuang, itu yang selalu akan bisa menang dalam peperangan. Dan fighter itu butuh namanya mental. Dan mental itu terbentuk. Bukan terjadi dalam sehari 2 hari. Bukan seminggu 2 minggu. Bukan sebulan 2 bulan. Makanya orang-orang yang punya, yang jadi manajer, yang menjadi kepala divisi segala macam, itu kan ada pengalaman. Bukan orang yang baru masuk dikasih tanggung jawab, nggak bakal bisa. Itu butuh pengalaman demi pengalaman, mentalnya terbentuk. Nggak bisa kita bisa naik kemudian langsung jadi manajer. Saya ingat dulu teman saya pernah bapaknya waktu masih punya bank dan Namon. Saya ingat dia ngomong, itu jadi teller. Dan waktu jadi teller, ternyata pemimpin sana sampai lupa bayar dia gaji katanya. Bapaknya yang punya bank aja, itu anak disuruh jadi teller. Kenapa? Untuk membentuk mental, memang seperti itu. Yang saya maksud, semua butuh proses. Dan proses itu mau tidak mau harus kita lalui kalau kita mau ngebangun. Makanya pembentukan mental selalu saya katakan dari kecil. Jangan anak kita selalu dikasih dengan mudah. Kalau selalu dikasih dengan mudah, itu anak akan menjadi manja dan anak itu tidak punya mental. Dan akhirnya terlalu gampang. Terlalu gampang membuat segala sesuatu gampang. Padahal di dalam dunia nyata itu tidak mudah. Dunia nyata tuh nggak mudah. Mental itu harus kuat. Makanya saya bersyukur. Makanya saya katakan bahwa oke lah, dulu saya nggak ngalamin seperti anak saya alami sekarang. Yang saya maksud mereka bisa menikmati, ya sambil menikmati lah. Mereka punya pengalaman di dalam, ya bukan di dalam negeri, bukan di Indonesia, tapi di tempat mereka kuliah. Pengalaman-pengalaman itu membuat ya mereka terbentuk sebetulnya. Saya nggak pernah ngalamin, tapi ya sudahlah, saya nggak pernah ngalamin, tapi anak saya ngalamin. Anak ya suka dan dukanya lah. Tapi ya prinsip saya adalah untuk membentuk mental mereka. Karena manusia mental tempe nggak bakal bisa berhasil. Saya tahu. Karena dulu saya punya mental tempe. Ketika saya harus punya mental yang kuat, aduh, setengah mati. Sekarang saya lagi ada pembentukan lagi untuk supaya lebih kuat. Setengah mati. Tapi saya harus bisa. Karena untuk mencapai tanah Kanaan, itu panas terik. Bisa gak kita bertahan? Sampai bangunan itu selesai. Bangunan selesai, hidup enak. Cara ngebangun ini adalah kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Selalu dan selalu ingetin otak kita apa yang Tuhan pernah lakuin. Supaya ketika kita berjalan saat ini, walaupun kita dalam keadaan ketidakpastian, walaupun masalah masih kuat, kita tetap berjalan di atas air. Tapi fokus kita ke Tuhan. Tuhan bisa, mampu. Saya bisa dipimpin oleh Tuhan. Saya mampu, saya bisa. Walaupun kita masih dalam keadaan kesulitan, pokoknya Tuhan mampu, gua bisa. Tuhan mampu, gua bisa. Jadi fokus kita tetap jalan. Sampai kita di akhir garis finish.
Tuhan di depan kita datang. Sampai kita sampai ke tempat Tuhan di mana berdiri. Akhirnya ada di samping kita. Dapatlah janji Tuhan. Amin. Seperti minggu lalu ya kata all things are possible. Segala sesuatu itu mungkin. Bentuklah diri kita. Segala sesuatu itu bisa. Walaupun di mulut gampang, tapi dilakukan memang susah. Tetapi jangan berpikir susahnya. Kita nggak tahu bagaimana caranya Tuhan kerja. Kita nggak ngerti. Makanya kemarin kita nyanyikan lagu apa tuh? Yang terakhir tuh lagu Inggris. Apa? Waymaker. Ya. Walaupun saat itu kita nggak melihat Tuhan sedang kerja, kita ngerasain Tuhan kerja, tetapi Tuhan tetap bekerja. Amin. Tuhan tetap bekerja walaupun kita nggak ngelihat, kita nggak tahu kapannya dah. Prinsipnya jangan mengeluh. Amin. Just believe. Berusaha menjaga iman kita tidak hancur. Tetap bertahan. Walaupun pagi-pagi kita ngeliat masalah masih bertubi-tubi, tetap gue percaya. Allah mampu, gimana caranya gue gak tahu, pokoknya gue percaya. Pokoknya gue sedang lagi berjalan di atas air. Gue gak mau tenggelam. Gue pengen nyampe. Amin. Itu harus diomongin di diri kita. Karena segala sesuatu is possible. Nah, ayat firman-Nya. Mazmur 78 ayat 5 sampai 8. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Ya, firman Tuhan. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Makanya kita harus mengajari anak-anak kita firman Tuhan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka, pemberontakan, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Dua hal ini, menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ini harus kita lakukan setiap hari. Percaya kepada Allah, ingetin kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selama yang kita pernah alami. Kalau saya gini loh, yang selalu saya coba ingatkan adalah bagaimana Tuhan membangun ini gereja. Karena itu pengalaman yang boleh katakan awal di mana saya itu punya iman yang kuat sama Tuhan. Di mana gereja ini dibangun, keuangan yang dibangun, itu semua karena Tuhan. Tuhan cukupi walaupun saya tidak meminta sama Tuhan untuk Tuhan kasih uang, tapi Tuhan cukupi semuanya. Ingat, yang gembalaku adalah apa? Tuhan adalah, terus shall not want. Tidak akan? Kenapa khawatir? Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan.
I will not lack of anything. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Aku gak akan kekurangan wisdom, hikmat. Aku gak akan kekurangan uang. Aku gak akan kekurangan tenaga atau apa aja. Aku tidak akan kekurangan. Amin. Percaya? Fokus ngebangun rumah. Amin. Buat rumahmu itu sampai jadi 100%. Ya. Walaupun di luar panas, tetap bangun. Tetap bangun. Jangan berhenti. Makanya renungkan firman Tuhan, ngomongin firman Tuhan, renungin firman Tuhan itu setiap hari. Tetap ngebangun. Yang namanya ngebangun kan setiap hari. Ya kan? Masa berhenti seminggu berhenti, baru ngebangun lagi. Kapan kelarnya? Kenapa? Maka orang Kristen gak jadi-jadi, gak dapat janjinya Tuhan. Lalu gak kelar-kelar, orang ngebangun aja ntar seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, 3 bulan lagi. Baru ngebangun lagi, baru ya panas-panas lagi. Kapan kelarnya? Itulah makanya bertahun-tahun gak kelar-kelar. Si Jesse ngomong gini. Itu yang saya senang. Dari awal ketika dia mulai jadi hamba, bukan jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen. Dia menikah umur masih muda. Umur 20 dia udah menikah, istrinya 17. Saya selalu bawa dia. Dia bilang gini, ini kata-kata menurut saya kurang lebih deh yang saya gak bisa pasin. Bagaimana saya punya iman kalau istri saya gak punya iman? Iman saya dengan iman istri saya, kita harus sama-sama punya iman. Sebab dengan saya punya iman tapi istri saya gak punya iman, ketika saya melakukan satu hal, dia gak punya iman. Dia bukan menjadi menolong saya, dia akan menjadi penghalang saya. Nah problemnya iman itu timbul dari orang. Kalau gak dengar punya firman gak? Gak dengar nih, punya iman gak? Gak bakal. Makanya satu hari ketika dalam kebaktian, istri ngomong gini, ngomong ke suaminya, saya disuruh Tuhan kasih orang itu $10,000, 10.000. Berapa juta? 150 juta. Duit kecil, duit gede. Bukan 1 juta, 2 juta. 150 juta. Cici cuma ngomong, oke, yakin itu Tuhan ngomong? Ya, give it. Dikasih. Kalau dia nggak ngerti firman Tuhan, nggak punya iman, nggak mungkin dia bisa ngelakuin. Hasilnya apa? Ketika dia keluar dari, maksudnya ketika selesai kebaktian, someone come to me and he gave me a check. You know how much? 150,000. 100,000. Berapa? 100.000. Berapa juta? 1,5 M. Seandainya dia ini nggak punya iman nih istriku, dapat ke 1,5 M. Istri dengar firman Tuhan aja kagak, mana bisa punya iman? Yang membukain berkat suami itu istri. Lah istrinya nggak dengar firman Tuhan, terus supaya istrinya dituntut supaya dibukain berkat, nggak bakal bisa. Laki-laki
Lebih baik dia nggak kawin. Kalau kawin di perempuan yang salah, ya, di perempuan yang salah bukan menjadi penolong dia, membuat dia bisa berhasil. Sebab begini, laki-laki kalau pengen full ya, full berhasilnya harus ada istri. Harus ada istri. Kalau pengen full berhasil. Bukan berarti dia waktu muda dia nggak bisa berhasil. Tetapi kalau memang mau maksimal, dia harus punya istri. Karena memang firman mengatakan bahwa ya, seorang laki-laki itu harus mesti punya istri gitu loh. Makanya dikasih Hawa. Nah, firman katakan supaya kau bersikap adil, bersikap baik dengan istrimu supaya doamu itu terjawab. Jadi begini, kalau laki-laki kalau pengen mau berhasil maksimal, dia harus punya istri yang bagus. Tapi kalau dia salah punya istri, dia akan menjadi tanda kutip sial. Istri tidak menjadi penolong dia, tidak akan bisa membuat dia berhasil. Tapi kalau suaminya, ya, kalau laki-laki ini, kalau dia belum mendapatkan istri, lebih baik dia harus benar-benar Tuhan yang bawa ke dia supaya dia dapatin seorang istri yang benar-benar yang dari Tuhan. Sebab ketika dia salah, dia tidak akan membawa istri ini tidak akan pernah membawa suami itu berhasil. Sebab iman itu harus ada di istri. Iman istri yang membuka berkat daripada suami. Makanya nomor satu yang saya ngomong sama anak saya tiga-tiganya, anak saya laki-laki tiga-tiganya. Satu syarat utama, dia yang mantu itu, orang itu harus bisa ditegur. Harus bisa ditegur, mau dinasehatin. Kalau dia nggak mau dinasehatin, ini anak pemberontak. Kalau anak pemberontak, berarti waktu masih muda, masih kecil ya sama orang tuanya ngeberontak, marah. Suka ngelawan. Lah kalau udah pemberontak seperti bangsa Israel, udah susah, repot. Makanya, contoh si Manuel, dia udah punya bacaan. Ketika, gini, kalau anak saya dalam arti gini, ketika ada apa-apa, share ke kita. Lalu ngomong ke maminya, Mami, ini ada cewek nih. Menurut Mami gimana? Karena kita sekali lagi ya, karena hikmat Tuhan dan juga kita terbiasa pelayanan, jadi kita bisa ngelihat dari foto, kita bisa ngelihat karakter seseorang, sifat seseorang seperti apa, bahkan hati pikirannya kita bisa tahu. Nah kira kita ngomong, ya saya nggak usah ngomong deh ya, pokoknya prinsipnya adalah baik. Jadi dia ngomong dulu ke kita, ini baik. Nah ketika ketemu, kita uji lagi hatinya, pikirannya kayak gimana. Saya cuma hanya memperhatikan dia ngomong bla bla bla, saya bisa tahu ini orang ini bagus atau enggak. Nah ternyata bagus, saya nggak masalah. Nah ini baru si satu, ya si Mavel juga udah ada sih, cuman ya masih muda lah ya. Yang tinggal si Kyle. Prinsipnya begini, saya harus bisa menyaring untuk calon istri untuk anak saya. Kalau salah pilih istri, hidupnya akan susah. Tidak akan pernah bisa berhasil. Like or not, seperti itu. Suka atau tidak suka. Itu. Makanya saya senang si Manuel yang sama pacarnya ke gereja setiap minggu dan mereka pelayanan. Karena itu membentuk iman mereka dan mereka tetap punya iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau nggak dengar firman Tuhan, mana bisa punya iman. Problemnya perempuan itu yang harus punya iman, karena dia membuka pintunya. Karena berkat itu berasal dari wanita. Jadi istri itu harus punya iman. Enggak punya iman enggak bakal bisa. Ketika saya waktu masih ketika saya pertama, terus saya waktu dulu
Saya hati hausan lapar sama Tuhan tuh benar-benar kuat sekali. Jadi saya sering lihat kebaktian di mana. Dulu tuh banyak sekali kebaktian, sekarang ini sedikit. Dulu itu banyak sekali kebaktian. Jadi seperti KKR lah, ada apa, itu saya berdua istri saya itu datang. Jadi sering datang ke KKR atau kebaktian karena lapar akan firman Tuhan. Karena itu memang butuh. Oh, ini telinga saya harus dengar firman Tuhan. Saya harus punya iman. Dan saya ajak istri saya. Karena memangnya itu aturan mainnya Tuhan. Tapi banyak dari kita nggak peduli. Karena kita punya alasan masing-masing. Tapi saya peduli buat keluarga saya. Saya tahu anak-anak saya harus punya istri yang mereka harus sepaham, mereka harus ke gereja sama-sama, mereka harus pelayanan sama-sama. Prinsipnya mereka harus punya iman yang sama. Saya nggak mau anak saya susah. Kalian susah nggak mau, itu urusan kalian. Kalian memutuskan istri saya nggak mau datang ke gereja, itu urusan kalian. Karena kalian punya keputusan masing-masing. Tapi di saya, keputusan saya adalah anak istrinya harus ke gereja, harus punya iman, harus bisa ditegur. Kalau saya. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya susah. Dan saya punya yang namanya otoritas. Kalau saya ngeliat calon istri saya calon mantu itu saya tahu jelek misalnya, saya akan cut. Apakah bisa? Bisa lah. Saya punya power untuk itu. Tapi selama ini sih nggak perlu. Mereka ada apa-apa ngomong sama kita. Masalah pacarnya mereka tanya dulu, papi, mami, ini gimana? Si Kel pernah juga, mami ini gimana? Jelek. Bukan karena mukanya cakep, tapi sifatnya jelek. Salah ambil istri. Istri tidak punya iman. Hancur itu keluarga. Gak bisa berhasil. Suka tidak suka seperti itu. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan, karena saya pernah ngalamin istilah dalam pelayanan demi pelayanan itu begitu banyak sekali yang menjadi penyebab utama. Kenapa itu suami gak berhasil? Kenapa ini berhasil? Kenapa ini enggak? Saya sangat karena sering gitu jadi tahu. Oke, saya balik lagi. Semua janji Tuhan hanya bisa didapatin kalau kita bertahan. Dan bertahan itu kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan bertahan sampai akhirnya. Menjadi orang masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan hidup susah, lahir susah, mati susah. Ngapain hidup begitu? Yang merubah nasib adalah diri kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengubah nasib kita kalau kita yang tidak mau berubah. Kita cukup sekarang seperti ini, ya sudah. Itu hidupmu cukup. Gue mesti berubah tapi harus begini, aduh susah segala. Ya sudah. Itu keputusanmu, kamu mau seperti itu, sok Tuhan hargai. Tapi saya gak mau. Saya, ya terutama untuk anak saya sangat sayang mereka. Saya akan memproteksi mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika ada salah, mereka ambil keputusan, saya langsung telepon dia. Nggak boleh. Dan problemnya anak saya bukan anak pemberontak. Saya tidak pernah ngalamin
Ketika anak saya ditegur, marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencak-mencak dengan keras, kemudian marah sama saya tidak pernah alami sekalipun. Beda pendapat is okay. Tetapi ketika saya teguran itu mereka biasa enggak? Mereka tetap oke. Karena saya didik anak saya dari kecil. Mereka merasakan namanya kasih dan mereka merasakan kekerasan, kedisiplinan. Dua hal ini mereka rasain. Saya sangat sayang anak saya. Walaupun anak saya laki-laki. Bahkan saya sekarang saya udah bikin persiapan untuk masa depan mereka seperti apa nih. Otak saya udah mau bikin. Karena saya tidak mau hidup susah. Dan saya tidak mau anak saya susah. Makanya saya jaga mereka, terutama ya siapa akan jadi istri mereka. Salah dapat istri sampai mati enggak akan pernah bisa berhasil. Makanya wanita itu senjata yang mematikan atau senjata yang menghidupkan. Suka atau tidak suka seperti itu. Oke, ini saya bicara masalah istri. Saya balik lagi nih. Kita ingat kebaikan Tuhan. Selalu kuping kita harus merenungkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Buat kalian menjaga, tetap membangun yang namanya tembok rumahmu. Kalau namanya rumah tangga, yang ngebangun itu berdua. Suami dan istri. Tapi kalau cuma sendiri, dia sendiri. Dia gak butuh orang lain, dia bisa bangun sendiri. Apakah bisa berhasil? Bisa. Tetapi kalau namanya rumah tangga, tidak ada istilahnya suami sendiri yang kerja. Istrinya diam. Saya tanya, yang namanya ngebangun 5 tukang sama 2 tukang cepatan mana? Kalau 1 tukang aja bisa gak ngebangun? 1 tukang nih ngebangun rumah, bisa gak? Hah? Bisa gak? Gak bisa. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa ngebangun 1 rumah tuh gak mungkin. Oke, kalau ngebangun tembok pakai semen segala macam ya bisa sendiri. Tapi ketika udah ketinggian dan ketika bikin atap, siapa yang megang sono, megang yang sini? Nggak bakal bisa. Minimal 2 orang. Itu paling minimnya. Nah, ketika anak-anak sudah besar, barulah nambah. Ngebangunnya cepat. Lah kalau kita nggak membangun sendiri rumah tangga kita, rumah keuangan kita cuma sendiri, nggak bakal bisa. Nyahon tak? Ngerti nggak? Nggak pakai logika dapat gak? Dan kemudian ketika lagi ngebangun, anggap udah suami istri. Saya lagi misal bangun, Ting, lu ambilin gua itu kayu-kayu 1 biji.
Terus dia bilang, enak aja, lu ambil sendiri. Ngapain lo? Gue lagi ini. Lu bangun sendiri aja, lu bangun sendiri. Bisa gak saya ngebangun? Bisa selesai gak? Gak bakal. Lah dia harus tahu, gue lagi ngebangun rumah. Rumah buat siapa? Tetangga. Buat diri sendiri dia harus tahu. Ini ngebangun buat rumah sendiri. Ya lu mesti bantu gue dong. Lah kalau dia gak ngerti, di rumah marah-marah aja. Gue lagi ngebangun dia marah-marah aja, ngomel mulu. Dia ngebantuin saya gak sih betulnya? Makanya kadang-kadang dia saya ngomong sama dia, gue lagi berusaha supaya dia tahu gue lagi ngebangun rumah. Nah ngebangun rumah ini susah. Ini ada panas, nih ada terik nih, ada hujan nih. Ya gue butuh waktu, butuh yang namanya supaya gue gak kepanasan. Ini panasan nih, tapi yang lu butuh gue, ya gue butuh lu bantu gue gitu loh. Lah kalau dia nggak ngerti, sedang lagi ngebangun rumah karena dia nggak punya nggak dengar firman Tuhan. Terus saya suruh dia bantu, tapi di rumah nggak ngapain, nggak ngebantu saya. Berhasil nggak? Nggak bakal bisa. Seperti ngebangun keluarga. Ngebangun keluarga berarti ada anak. Lah anak itu kita harus mendesain anak. Maksudnya kita untuk anak ini bagus atau nggak bagus kan itu keputusan kita berdua. Kalau kita bilang gini, yang namanya air nggak boleh misalnya, tapi istri saya bilang boleh, saya bilang nggak boleh, ini boleh. Anak terbentuk dengan benar nggak? Makanya ada yang ngomong gini kan, dia mah cuma takut sama bapaknya doang. Pernah dengar kayak gitu? Itu salah ngedidik. Itu salah ngedidik. Nggak ada istilah dia cuma takut sama satu orang tuanya, mamanya atau papanya doang, tapi yang satu nggak takut. Itu nggak benar. Berarti nggak bisa didik anak, nggak becus didik anak. Yang seharusnya dua-duanya dihormatin, ditakutin. Bukan yang satu dia berani berontak, yang satu takut. Nggak ada anak-anak saya tiga-tiganya ini bisa berani cuma mamanya doang atau berani cuma saya doang. Nggak ada. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang salah, saya ngomong sama dia, ini mesti begini. Nah ketika misalnya saya lagi ngomelin anak saya, dia diam. Tapi ketika dia lagi ngomelin, saya diam. Walaupun saya tahu salah. Nah ketika udah selesai, saya ngomong sama dia, lu tadi gak boleh kayak begitu. Nah prinsipnya apa? Kita ini mempunyai sebuah ngebangun rumahnya sama-sama. Jadi ngebangun ketika sudah nikah, membangun rumah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, itu mesti sama-sama. Suka atau nggak suka, kalau nggak suka ya udah nggak usah kawin. Simple kan? Nah kalau sudah, makanya kalau mau kawin ya cari istri yang benar atau cari suami yang benar. Lah kalau salah kawin ya susah. Bener gak sih? Saya tuh akibat sering pelayanan, jadi saya ngeliat tuh betapa susahnya manusia, punya masalah manusia itu. Sampai saya bilang, Tuhan kenapa sih kau ciptain manusia? Itu mereka pasti komplain sama engkau, Tuhan. Enggak pusing apa? Ngedengerin mereka ngegerutu sama engkau, Tuhan. Bener loh. Konseling tuh banyak banget masalah mereka. Tapi akhirnya saya bisa memilah bla 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 lagi karena udah terbiasa kan tahu, oh ini masalahnya di sini. Oh ini masalahnya di sini karena semua ada polanya gitu loh. Sehingga saya bisa ngelihat, wah, gue mesti didik anak gue yang benar. Anak gue laki-laki. Yang kedua, gue mesti minta sama Tuhan supaya mereka dapat istri yang benar.
Makanya setiap kali yang di sini ya, saya namanya ada pemutusan kutub. Orang tua. Sifat karakternya. Nah, kalau anak itu bisa ditegur, jadi bisa diubah. Mau ditegur. Tapi kalau anak itu perempuannya itu nggak bisa ditegur, tinggal saya tanya aja atau dengar gimana. Dia sama emaknya dulu itu gimana? Kalau sama emaknya aja dia marah, ngelawan, ini anak pasti susah. Nggak bisa ditegur. Kalau saya dengar gitu, dalam nama Yesus aku cut. Putus. Apakah bisa? Kecil. Itu masalah itu. Karena saya punya otoritas. Karena saya orang tuanya. Salah ketemu istri. Kok saya jadi ngomong istri ya? Udah balik lagi. Waduh udah lama bos. Oke, kita balik lagi. Percaya sama Tuhan. Ingatin kebaikan Tuhan. Amin. Dah. Yuk. Musik.